Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervis Aisyah Citra Utami, NIM 19136013 Prodi Geografi NK. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat dan menjaga basis data geografi dengan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, dosen pengampu Dr. Aryulfa ST MSc. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama database, apa itu database, yang kedua yaitu apa itu DBMS, yang ketiga apa itu jenis DBMS-nya, yang keempat yaitu SQL. Yang pertama yaitu database. Database adalah kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Pendekatan basis data untuk menyimpan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan data berbasis file tradisional. Yang pertama yaitu mengumpulkan semua data di satu lokasi akan mengurangi redundasi. Yang kedua, biaya pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Yang ketiga, aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengetahuan pengguna dapat ditransfer antara aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. Yang kelima, berbagi data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Yang keenam, keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. Yang ketujuh, DBMS lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Adapun menggunakan database ini jika dibandingkan dengan file juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, biaya untuk memperoleh dan memelihara DBMS perangkat lunak bisa sangat tinggi. Yang kedua, sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data, terutama dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, performa pengguna tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks di mana indeks spesialis dan algoritma akses dapat diterapkan. Kemudian kita membahas DBMS. DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal-hal berikut. Yang pertama, model data. Seperti yang dibahas dalam bab 7, model data adalah mekanisme yang digunakan untuk mewakili objek dunia nyata secara digital dalam sistem komputer. Semua DBMS termasuk model data ini bertujuan standar yang cocok untuk mewakili beberapa jenis objek. Misalnya bilangan bulat dan floating point, tanggal dan teks. Beberapa DBMS sekarang juga mendukung tipe objek geografis spasial. Yang kedua, kemampuan memuat data. DBMS menyediakan alat untuk memuat data ke dalam database. Alat sederhana tersedia untuk memuat tipe data standar yang didukung, misalnya karakter, angka, dan tanggal, dalam format yang terstruktur dengan baik. Yang ketiga, indeks. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian. Semua database menyertakan alat untuk mengindeks tipe data database standar. Kemudian selanjutnya bahasa query. Salah satu keuntungan utama DBMS adalah bahwa mereka mendukung bahasa query atau manipulasi data standar yang disebut SQL, Structure or Standard Query Language. Kemudian keamanan. Karakteristik utama DBMS adalah menyediakan akses terkontrol ke data. Ini termasuk kemampuan untuk membatasi akses pengguna ke hanya bagian dari database. Misalnya pengguna sistem GI biasa mungkin memiliki akses baca ke sebagian dari basis data, tetapi pengguna spesialis mungkin memiliki akses baca dan tulis, buat, perbarui, dan hapus ke seluruh basis data. Kemudian pembaruan terkontrol.
Pembaruan basis data dikendalikan melalui manajer transaksi yang bertanggung jawab untuk mengelola akses multi pengguna dan memastikan bahwa pembaruan yang memengaruhi lebih dari satu bagian basis data dikoordinasikan. Kemudian pencadangan dan pemulihan, yaitu penting bahwa data berharga dalam database dilindungi dari kegagalan sistem dan pembaruan yang salah atau tidak disengaja atau disengaja. Utilitas perangkat lunak disediakan untuk mencadangkan semua atau sebagian database dan untuk memulihkan database jika terjadi masalah. Kemudian yang terakhir, alat administrasi basis data. Tugas mengatur struktur database atau skema, membuat dan memelihara indeks, menyetel untuk meningkatkan kinerja, membuat cadangan dan memulihkan, dan mengalokasikan hak akses pengguna dilakukan oleh administrator database atau DBA. Koleksi khusus alat dan antarmuka pengguna disediakan untuk tujuan ini. Selanjutnya, jenis DBMS. Sejumlah DBMS kini telah diperluas untuk mendukung jenis dan fungsi objek geografis melalui penambahan 7 kemampuan utama, yaitu pengurai query, mesin yang digunakan untuk menginterpretasikan query dengan membaginya dan mengkodekannya telah diperluas untuk menangani tipe dan fungsi geografis. Yang kedua yaitu pengoptimal query. Pengoptimal query perangkat lunak telah ditingkatkan sehingga mampu menangani query geografis secara efisien. Pertimbangkan query untuk menemukan semua calon pengguna anggur premium merek baru untuk dipasarkan ke rumah tangga kaya dari jaringan toko retail. Kemudian bahasa query. Bahasa query telah ditingkatkan untuk menangani tipe geografis, misalnya titik dan area, dan fungsi, misalnya area tertentu yang saling bersentuhan. Kemudian layanan pengindeksan. Unidimensional standar layanan indeks data DBMS telah diperluas untuk mendukung tipe data geografis multidimensi, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Kemudian manajemen penyimpanan. Volume besar catatan geografis dengan ukuran berbeda, terutama hubungan geometris dan topologi, telah diakomodasi melalui struktur penyimpanan khusus. Kemudian ada layanan transaksi. DBMS standar dirancang untuk menangani transaksi pendek atau subdetik, dan ini telah diperluas untuk menangani transaksi panjang yang umum di banyak aplikasi geografis. Kemudian yang terakhir, replikasi. Layanan untuk mereplikasi database telah diperluas untuk menangani tipe geografis dan masalah rekonsiliasi perubahan yang dibuat oleh pengguna terdistribusi. Yang terakhir yaitu SQL. Bahasa query database standar yang diadopsi oleh hampir semua database mainstream adalah SQL. Struktur atau standar query language, yaitu ISO, standar ISO atau IEC 9075. Ada banyak buku latar belakang yang bagus dan manual implementasi sistem tentang SQL, sehingga hanya detail singkat yang akan disajikan di sini. SQL dapat digunakan secara langsung melalui antarmuka baris perintah interaktif. Itu dapat dikompilasi dalam bahasa pemrograman tujuan umum, misalnya C ++C hashtag Java atau Visual Basic, atau mungkin juga tertanam dalam antarmuka pengguna grafis atau GUI. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural, misal Visual Basic, atau berorientasi objek, misalnya Java atau C hashtag, yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi baris dan kolom data dari tabel tersebut.
Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.